Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a ikhwani minal anbiya wal mursalin wa la awliya wa syuhada wa muslimin wa jami'a masyayikhina fi din Ustaz Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Maklasani wa Abu Said Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani wa khususan ila Sayyidil Imam al-Bukhari Ahmadanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa nawari ma'lumin fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bi ulumi fid darain. Babun la yumsiku dzakarahu biyaminih idza bala. Ini kita masih di adab membuang hajat. Adab membuang hajat ini dibahas sama Rasulullah. Itu adab nak masuk ke WC aja diatur. Masuk WC aja ada SOP-nya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Jangan salah cara. Itu nak masuk ke WC, apalagi nak masuk ke istana presiden, nak masuk ke gedung MPR, nak masuk ke gedung DPR. Itu tentu aturannya hal-hal yang harus ditepati, yang harus dipenuhi lebih komplit daripada nak masuk ke WC. Kalau saja masuk ke WC diatur oleh agama, apalagi orang yang ingin masuk duduk di kursi kepemimpinan, itu tentu harus lebih memperhatikan syariat, ya, memperhatikan tuntunan-tuntunan syariat dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babun la yumsiku dzakarahu biyaminih. Bab menerangkan bahwa orang yang membuang hajat, orang yang kencing itu tidak diperbolehkan memegang zakarnya dengan tangan kanan idza bala, ketika buang air kecil. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin Yusuf qala hadatsana Al-Auza'i an Yahya bin Abi Katsirin an Abdullah ibni Abi Qatadah an Abi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kencing salah seorang di hari kalian, maka janganlah memegang zakarnya dengan tangan kanan. Itu jelas betul Nabi ngasih apa? Tuntunan. Wala yastanji biyaminih. Maka dia janganlah beristinja dengan tangan kanan. Istinja pun tak boleh pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Wala yatanaffas fil ina. Dan janganlah bernafas di dalam wadah minum gelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan buka, ini karena atarin aja ada plastik dia. Dia gini, tak boleh sampai. Kenapa? CO2, karbon dioksida. Tuh. Zaman Nabi dulu belum ada kimia, ilmu kimia macam sekarang. CO2, karbon dioksida.
H2O, air. Itu tuh zaman dulu saya suka, alhamdulillah masih ingat. Oksigen apa? O2. Pak Guru, oksigen O2 lah Pak Guru. Asam sulfat H2SO4. Nah itu air aki itu namanya asam sulfat, rumusnya H2SO4. Ini zaman Rasulullah lagi belum ada rumus-rumus kimia macam gitu, tapi kata Rasulullah, kalau kalian minum jangan bernapas di wadahnya ini, karena karbon dioksida itu akan masuk ke dalam air itu, kemudian kalian masukkan lagi, kalian minum. Itu namanya ijaz. Apa tak hebat? Itu nanti berapa tahun, tak ribuan tahun baru ilmuwan menemukan hasil pernapasan, masuknya O2, keluarnya CO2, karbon dioksida. Jangan dihirup lagi, tak bagus. Nabi dah bilang tak bagus dihirup lagi. Kita bernapasnya dengan oksigen, dengan CO2. Itu karbon dioksida itu racun. Makanya kata Rasulullah, kau jangan napas di situ, racun kau masukkan di air, kau minum lagi. Itu Nabi itu dari Allah ilmunya. Ya. Hah? Apalah kau tanya macam gitu pula. Apa nak jawab saya ni? Bingung saya nak jawab. Apa itu belum ada dalilnya, ya kan? Tentu apa ya istilahnya, ya tentu secara adab tentu jelas tidak bagus, tapi kita kalau nak mengharamkan sesuatu itu jelas harus ada dalilnya. Nah, kali kita mentoknya kepada adab lah, adab ya, adab jelas tak bagus. Nah, seperti itu ya. Sebaratnya sekarang contoh, orang makan kuaci sambil buang hajat, apa hukumnya? Kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengharamkannya ini kita butuh dalil yang betul-betul. Jangan kalau tak ada dalilnya berarti haram, payah. Jadi banyak orang-orang ini, ada satu kelompok ini, tidak adanya dalil itu dijadikan dalil mengharamkan. Tidak adanya dalil itu dijadikan dalil mengharamkan. Enggak ada hadisnya Nabi habis sholat baca Fatihah. Kalau tak ada dalilnya jadi jatuhnya haram, bid'ah. Ini salah. Kita nak mengharamkan sesuatu butuh dalil. Ini tak ada dalilnya nih, haram. Itulah saya bilang yang repot kalau musim durian. Apa tak repot tuh kalau pas musim durian tuh? Kenapa? Tak ada dalilnya. Makan durian tuh mana ada dalilnya? Boleh tak? Benda tuh apa namanya nih? Durinya mengerikan, dimakan pula. Mana ada dalilnya? Cari di hadis Bukhari musim Nabi makan durian. Ada tak? Kalau tak ada dalilnya berarti haram, kan kacau jadinya. Kacau jadinya. Jadi sekarang apa hukumnya setelah sholat baca surat Al-Baqarah, saya mau tanya. Apa hukumnya? Tak ada dalil, tak ada kayaknya Bukhari, Muslim, cari Nabi setelah sholat maghrib atau isya tersebut baca surat Al-Baqarah. Oh, tak ada dalilnya. Berarti bid'ah kalau setelah sholat baca surat Al-Baqarah, jatuhnya bid'ah. Oke, bukan Baqarah. Surat An-Nisa, surat Ali Imran. Terus ini tak ada dalilnya, jatuhnya apa? Jadi sekarang ada yang mempermasalahkan baca Fatihah setelah sholat. Ini kok jadi masalah. Nabi itu yang ada baca qul huwallah, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baca ayat kursi. Memang iya, tapi bukan berarti kalau tak ada dalilnya Nabi setelah sholat baca Fatihah berarti baca Fatihah tak boleh. Terus kalau gitu Fatihah tak boleh, Al-Baqarah tak boleh, An-Nisa tak boleh, Ali Imran tak boleh, semuanya tak boleh. Terus macam mana? Setuju Pak? Kalau tak ada dalilnya berarti haram. Kan kacau kan?
Jangan gitulah. Kecuali Nabi bilang, kalian setelah sholat jangan baca Al-Fatihah. Nah, itu baru haram. Ada dalilnya Rasulullah melarang orang setelah sholat baca Fatihah. Kok jadi masalah? Jadi itu orang apa semacam dia nih. Jadi kekeliruan yang sangat parah yang dilakukan oleh mereka itulah tadi. Tidak adanya dalil itu dijadikan menjadi dalil keharaman. Jadi nanti haramnya kemana-mana sudah itu. Haramnya kemana-mana. Susah kita kalau begitu. Orang namanya baca Al-Quran itu disuruh kapan saja, pokoknya jangan di WC. Ada dalil yang mengharamkan. Nah itu baru. Sholatnya di masjid, baca Fatihah di masjid tak boleh. Terus mau dibaca di mana? Mau baca di WC haram. Karena sudah ada dalilnya. Cuman itulah ketika hal seperti ini diterangkan kepada orang awam diterangkan, ini Nabi tak ada riwayatnya setelah sholat baca Fatihah. Orang awam, ya kalau gitu kita bacalah, kan? Orang awam digitukan. Tapi kalau orang dah ngaji, kok dia betul sikit lah cakap. Masa kalau baca Fatihah aja haram, terus kita apa yang nak kita baca? Nah itu. Ini seperti ini. Yang kasihan biasanya orang yang terpengaruh ini orang-orang awam, ya. Akhirnya dia ngikut terpengaruh. Habis sholat tak ada baca doa. Pada Rasulullah SAW mengatakan, ditanya, ya Rasulullah, doa apa yang paling didengar? Kata Rasulullah apa? Jauful lail, satu di tengah malam, yang kedua dubura kulli salatin, yang kedua setelah salat al-maktubah, setelah selesai salat maktubah. Itu doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengah malam sama habis salat fardu. Lah sudah, berarti kan Nabi nyuruh kita membaca doa. Sudah. Urusan berjamaah tak berjamaah, tidak ada dalil yang mengharamkan orang berdoa secara berjamaah. Enggak ada dalilnya. Malah bagus berjamaah ramai-ramai, amin semuanya. Ini Nabi tak ada dalilnya. Tak ada dalilnya belum tentu Nabi tidak pernah melakukan. Nah, karena sudah kebiasaan. Terus bagaimana sahabat itu bisa tahu Rasulullah setelah sholat baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian lagi Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Memang itu lafaz yang asli dari Rasulullah begitu. Kemudian para ulama menambahi, ya, yang dari Rasul memang begitu. Nah, maksudnya bukan berarti selain itu lantas langsung haram. Jangan gitu. Silakan kita nak langsung nak yang Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bagus. Karena itu dari Rasulullah. Yang nak ditambah jangan langsung divonis haram. Karena itu juga doa. Nah, terus Rasulullah baca qul huwallah, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas, baca ayat kursi. Itu macam mana sahabat tahu kalau Nabi bacanya tak keras? Macam mana sahabat? Sahabat sampai ngitung dia. Macam mana coba? Macam mana sahabat bisa tahu Rasulullah itu baca subhanallah 33 kali? Tentu Rasulullah melafazkan, sahabat ngitung nih. Berapa? 1, 2, 3, 4. Dihitung. Oh, 33 katanya. Rasulullah lagi baca lagi alhamdulillah 3. Berarti Rasulullah kan membacanya kan didengar oleh para sahabat. Bukan. Coba umpamanya Rasulullah ini habis sholat, diam Rasulullah, baca Allahu Akbar subhanallah pelan-pelan, alhamdulillah. Kira-kira sahabat tahu tak apa yang dibaca Rasulullah? Apalagi jumlahnya. Mana mungkin apa Rasulullah baca? Tak dengar. Kalau sahabat tak dengar, macam mana? Hadis sudah jelas, Rasulullah itu sudah jelas membaca. Itu tadi sudah dibaca Rasul. Itu menunjukkan Rasulullah membaca dengan keras, bahkan sahabat menjadi hafal. Itu kan dalil. Kalau sekarang Rasulullah sholatnya seperti Anda, umumnya Anda imam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dah diam.
Pokoknya siri semua, diam. Sampai sekarang tak ada hadisnya. Rasul baca apa tak tahu, kami tak ada yang dengar kok. Iya apa tidak? Tak ada yang dengar. Dengarnya Rasulullah itu karena Rasulullah mesti membaca keras. Kan masuk akal ini tuh, betul tak tuh? Iya kan? Jadi kalaulah Rasulullah di lagu dia apa istilah modelnya macam orang-orang yang begitu selesai dia diam. Ya sampai sekarang kita tak tahu nak wirid apa ya, aku habis sholat tak tahulah, Nabi pun tak baca apa, Rasul pokoknya Nabi habis sholat diam aja gini, dah tak tahu dah pergi. Itu kan begitu cara memahaminya. Wallahu a'lam. Lanjutkan. Karena kayak begini harus sering kita ingatkan supaya orang-orang ini, orang awam ini dia tidak mudah tergoyahkan, sikit-sikit iya pula, iyalah aku nak ikut. Siapa yang tak nak ikut Nabi? Orang ini semua nak ikut Nabi. Makanya kata dia, takut-takuti kita ni harus ikut Nabi. Kalau Nabi tak bikin, jangan bikin. Iyalah aku mana berani, kan gitu orang awam. Kemudian fil ina, babun al istinja bil hijarah, bab menerangkan tentang beristinja menggunakan batu. Boleh. Hukum beristinja menggunakan batu boleh, walaupun di sebelah ini ada sumur banyak airnya, boleh. Atau di sini ada di dekat pinggir sungai ini, dekat pinggir sungai, tapi kok dia istinja dia pakai batu, boleh. Jadi istinja pakai batu itu bukan seperti tayamum menggantikan wudhu, bukan. Boleh memilih, kau nak istinja pakai batu, kau nak pinjas pakai air, atau kau nak gabung pakai batu dulu baru pakai air, silakan, boleh. Jadi kadang-kadang ada pemahaman, kesalahpahaman bahwa istinja pakai batu ini seolah-olah macam tayamum menggantikan wudhu, air tak ada baru pakai batu. Tidak, ini lain. Dari awal sudah boleh pakai batu. Cuma yang paling afdal digabung antara batu dengan air. Kalau tidak, kalau pilih satu, pilihlah air. Kalau pilih batu tetap suci juga, dibawa sholat hukumnya tetap sah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.